Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang evaluasi kurikulum. Saya bernama Fatimah Nur Aziza dengan nomor absen 40 dengan NIM 4 angka dari belakang yaitu 3209, berasal dari PKMI 3J, dan dosen pengampu mata kuliah kurikulum dan pembelajaran yaitu Ibu Maftuha, Magister Pendidikan Islam. Baik, kita mulai dengan yang pertama-tama. Kita mulai dengan pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum itu sendiri adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembang kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama, memberikan umpan balik untuk menyempurnakan ide, struktur, desain, dokumen, dan implementasi kurikulum. Yang kedua, menetapkan tingkat keberhasilan implementasi kurikulum seperti strategi, KTSP, proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, menentukan dampak kurikulum terhadap masyarakat dan bangsa. Yang keempat, menentukan akuntabilitas kurikulum. Selanjutnya yaitu fungsi evaluasi. Yang pertama, formatif. Di sini formatif untuk memberikan informasi dan pertimbangan yang berkenaan dengan upaya untuk memperbaiki suatu kurikulum. Yang kedua, fungsi sumatif. Fungsi sumatif adalah fungsi kurikulum yang memberikan pertimbangan terhadap hasil kurikulum. Yang ketiga yaitu evaluasi diagnostik, digunakan untuk mengetahui kesulitan atau hambatan yang dialami peserta didik dalam proses pembelajaran. Penilaian ini dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar, pengajaran, remedial atau biasa disebut remedial teaching, penemuan kasus, dan lain sebagainya. Fungsi yang keempat yaitu fungsi seleksi. Fungsi seleksi ini dengan cara mengadakan penilaian, guru mempunyai cara untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswa. Yang kelima yaitu fungsi placement. Fungsi ini dilakukan terhadap pribadi peserta didik guna kepentingan penempatan dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi peserta didik, baik yang menyangkut minat, bakat, kemampuan, dan aspek-aspek yang lain yang dianggap perlu bagi kepentingan peserta didik. Dalam bidang pendidikan ditinjau dari sasarannya evaluasi ada yang bersifat makro dan juga ada yang bersifat mikro. Evaluasi yang bersifat makro sasarannya adalah program pendidikan, yaitu program yang direncanakan untuk memperbaiki bidang pendidikannya. Sedangkan evaluasi mikro sering digunakan di tingkat kelas, khususnya untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik. Pencapaian belajar ini bukan hanya yang bersifat kognitif saja, tetapi juga mencakup semua potensi yang ada di peserta didik. Itulah pembahasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.